Kita nih beramal, beribadah, kita tahu pahalanya berapa ya, Allah tahu. Nah, beda halnya dengan ibadah puasa. Illa siyam, ujar Allah Subhanahu wa taala, puasa itu kan ada yang tahu pahalanya kecuali aku. Puasa Ramadan berapa pahalanya? Kan ada yang tahunya. Pahalanya itu saking ganalnya nih, kan ada yang tahu terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena orang yang berpuasa itu langsung aku yang membalasnya. Fatihah. Allah taqabbal shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidaina wa ummatina wa amwatina wa ummatil muslimin ajma'in. Allah yaj'aluna min ulama'il aminin wal muflihin fid darain wa yahdim lana bil husna fi khairin lutfin wa afiyah, khususan ila ru'al imam al habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al Malik usuli furu'an oleh tagash birrahman maghfirah yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa nawarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki fi kitabihi at-targhibu wa tarhib ila an qala, berkata al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki sampai daripada dalam kitabnya at-targhib wa tarhib sampai daripada perkataannya at-targhibu fi saumi, ini adalah anjuran untuk berpuasa. Wa fi hifdhis shaim lisanuhu wa jawarihuhu minal mukhalafati wa fil iktsari minal khair fi Ramadan. Dan anjuran bagi orang yang berpuasa untuk menjaga lisan, lidah dan anggota tubuhnya daripada melakukan yang dilarang oleh Allah, dan anjuran juga bagi orang yang berpuasa memperbanyak kebaikan, apalagi puasa di bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman dengan Allah, percaya dengan Allah, percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Berarti di sini yang dibahas adalah puasa bulan Ramadan. Puasa itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh,
bahkan ada yang haram. Puasa ialah ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Puasa wajib adalah puasa bulan Ramadan salah satunya. Ada juga puasa yang wajib selain bulan Ramadan, puasa qada wajib tuh. Misalnya bulan Ramadan tahun 2023 belum lagi hapus ibaratnya nih, karena ada uzur kemarin, nah wajib diqada, wajib tuh hukumnya, wajib sama bulan Ramadan wajib juga. Nah selain itu ada juga puasa wajib apabila puasa nazar, misalnya bapak dahnya insyaallah hari ini amun dapat rajaki aku hendak puasa isuk, wajib puasa tuh, kada boleh kada berpuasa berdosa. Banyak kaya kalau wajib puasa kafarah ya juga. Ada juga wajib juga kafarah. Misalnya apa ya lah, kafarah itu ampun maaf, bajima di bulan Ramadan, bajima di siang hari bulan Ramadan, dua laki bini. Nah di luar bulan Ramadan wajib ini kafarah. Kafarah itu kafarah ngarannya. Ada jawab puasa itu hukumnya sunnah. Nah sunnah ini pulang macam-macam. Ada yang tak ulang setiap tahun, ada yang tak ulang setiap bulan, ada yang tak ulang setiap minggu. Ya, setiap tahun sebagaimana kita ketahui puasa Arafah itu setiap tahun tak ulang tak. Arafah, Tasu'a, Asyura, bulan apa puasa 6 lah, 6 Syawal, puasa 10 hari di awal-awal bulan Dzulhijjah, itu kan setiap tahun tak ulang-ulang aja tak. Ada juga di sunnah, puasa sunnah itu tak ulang-ulang setiap bulan, seperti 13, 14, 15 atau Ayyamul Bait. Nah ada juga puasa itu tak ulang-ulang hitungan minggu, puasa Senin, puasa Kamis, ini tak ulang-ulang setiap minggu. Tetamu sanayan Kamis puasa, tetamu sanayan Kamis puasa. Tapi puasa yang paling afdol itulah puasa Nabi Daud, som yomin wa iftaru yaumin, sehari berpuasa sehari kada. Itu puasa Nabi Daud tuh. Itu paling afdal puasa, ya kan? Afdalus syam akhina Daud, puasa yang paling afdal adalah puasa yang dilakukan oleh saudaraku Nabi Daud, ujar Nabi Muhammad. Sehari berpuasa sehari kada. Nah itu puasa yang paling ganal pahalanya, yang paling bagus. Ada juga puasa itu makruh lah. Apabila puasa itu makruh, ifrat yaumul jum'ah, puasa menyarungan hari Jumat. Hari Jumat puasa sidin. Kadada apa jurang itu, kadada bertepatan dengan hari besar Islam puasa aja sidin. Jakanya ialah hari Asyura kan bertepatan hari Jumat, oke lah, hilang makruhnya karena bertepatan hari besar Islam. Hari Arafah seumpamanya bertepatan hari Jumat, kada masalah puasa. Tapi kalaunya ibaratnya kadada bertepatan dengan hari besar Islam, bilanya hari Jumat puasa, nah hukumnya makruh. Mun kawa hari lain aja puasa, arti makruh itu kayak itu ya, kalau kada berdosa kada, cuma mun kawa hari yang lain aja. Nah kayak itu aja bahasanya. Kalaupun hendak hari Jumat juga puasa, dikawani sebelum atau sesudahnya, jangan sampai menyarungan hari Jumat puasa. Selain hari Jumat ada juga makruh hari Sabtu menyarungan hari Minggu. Kenapa jadi Jumat, Sabtu, Minggu? Itu
dimakruhkan berpuasa amun sehari aja. Karena ulama mengatakan hari Jumat itu hari rayanya orang Islam, Idul Muslimin, hari rayanya orang Islam. Orang Islam harusnya di hari Jumat itu bahasanya itu banyak ibadah sedekah, ya lah, menjamu orang. Amun ditarim bian hari Jumat itu setelah pulang daripada masjid papadanya menarek tuh. Nah, tafadhol indana jar. Artinya itu ayo kita makan siang di rumah aku. Karena lah ditarim itu yang dikenal dengan kota ulama, kota wali, ditarim itu bilanya hari Jumat tuh dasar beda lawan hari yang lain. Hari Jumat lah ibaratnya lah hari yang lain kada apa-apa makan iwak paribahasanya, hari Jumat harus makan kambing. Wah modelnya tuh ya pokoknya beda lah hari Jumat dengan hari yang lain, karena kan memang hari Jumat ini dimuliakan oleh Allah, dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang lain. Nah makanya ulama mengatakan makruh bilanya kita berpuasa di hari Jumat. Harusnya hari Jumat ini adalah hari makan-makan, ya kah? Hari bersedekah, hari ya apa namanya mahimungi lah, hari raya lah ya Allah, hari bersenang-senang. Makruh puasa lah hari Jumat kalau sehari aja. Kalaunya bakawan sebelum sesudahnya ada masalah. Atau seumumnya hari Jumat sehari puasa tapi bertepatan ini lawan hari besar Islam gak ada masalah. Awis sabat nah puasa hari Sabtu jo sehari aja makruh hukumnya, karena hari Sabtu itu bertepatan dengan hari rayanya orang Yahudi. Orang Yahudi itu bilangnya Sabtu berpuasaan. Kenapa? Ya hari raya tadi, ya kah? Hari raya bubuhannya jadi berpuasaan hari Sabtu supaya kada sama lawan gawian bubuhan Yahudi. Namun kawa puasa itu jangan hari Sabtu, mun hendak juga hari Sabtu bakawan sebelum atau sesudahnya, jangan sehari aja. Begitu juga orang hari Ahad, ya lah. Begitu juga hari Ahad. Hari Ahad itu hari rayanya orang Nasrani, orang Nasoro, orang Nasrani. Bilanya hari Ahad bubuhannya pepuasaan, hari raya bubuhannya. Nah supaya kada sama lawan gawian orang Yahudi dan orang Nasrani, maka jangan sampai kita berpuasa sehari aja, kawani sebelum atau sesudahnya. Ada jualah puasa itu haram. Bila puasa haram, puasa seorang istri tanpa izin suaminya itu haram. Nah, istri puasa kada pada lawan laki, ini puasa sunnah bang lah, puasa sunnah haram hukumnya. Tapi sah aja, cuma haram deh. Ya harusnya kayak apa? Harusnya beizin. Nah, ada juga puasa itu haram di 5 tempat lah. 1, puasa hari raya Idul Fitri dah boleh, haram. 2, puasa hari raya Idul Adha ada boleh juga, haram. 3, puasa ayyamut tasyrik 13, 14, 15 haram. 4, puasa tanggal 16 Sa'ban ke atas, ya kah? Kecuali ibaratnya 16 Sa'ban ke atas itu dikawani sebelum-sebelumnya lah, atau menjadi rutinitas. Ulun guru jar puasa mulai bulan Rajab sebulanan, Rajab sebulanan, Sa'ban sebulanan boleh kalau kayak itu. Nah beda halnya misalnya orang nih ya kadada amaliyah rutinitas nih, ibaratnya kadada. Tadi kan puasa Rajab sebulanan, Sa'ban sebulan rencana, nah ini kada Rajab kada puasa ini, tanggal 15 Ramadan kada puasa juga, tiba-tiba tanggal 16 tanggal 16 Ramadan 16 Sa'ban ini puasa, haram hukumnya, ya kah?
haram. 16, 17, 18 sampai akhir. Kenapa jadi haram jar? Nah ini pengaturan Allah Ta'ala. Artinya kita beribadah itu bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Allah. Ya kah? Amun dengan cara kita beda-beda, sikung nangka ini, sikung nangka itu. Tapi kalau kita aturan Allah yang dipakai, jurang kada boleh ya sudah. Nah, tapi kalau 15 Sa'ban puasa nisfu ada masalah. Ya kah? Kan masih belum 16, yang kada boleh itu kan 16, 17 sampai habis itu kada boleh. Kecuali itu deh rutinitas pian puasa bulan Rajab sebulanan, lanjut Sa'ban sebulanan, kada masalah. 16, 17 berpuasa. Kemudian juga puasa ayyamus syak, hari keraguan. Nah itu ya, ayyamus syak tuh hari keraguan. Ini biasanya terjadi di tanggal 30 bulan Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban ya Allah, kan bulan kita Arab nih lah, mun kada ganap ganjil, amun kada 29 30 kada ada ibaratnya Ramadan 31 hari aja. Yang ada Ramadan mun kada 29 30. Begitu juga bulan-bulan yang lain. Nah tanggal 30 tuh apalagi bulan Sya'ban itu kan kita apa jurang tuh ragu nih masih Sya'ban kah atau sudah masuk Ramadan kah, bulan ini hidup 29 kah atau ganap kah 30. Nah itu kan syak ya kalau ragu. Makanya kita dianjurkan untuk mahadang ya lah bahasanya, mahadang sidang isbat pengadilan agama. Ujar pengadilan agama isuk kita puasaan jar. Nah boleh puasa. Ujar sidang isbat agama yang mengatakan kita belum puasaan tahun ini bulan Sa'ban ganap 30. Nah itu ada boleh lah amun syak ya, kalau amunnya ragu. Menunggu sudah ada pemberitahuan dari pengadilan agama atau sidang isbat, nah ada masalah. Itu puasa-puasa yang diharamkan lah, puasa, hukum-hukum puasa ya, kalau hukum-hukum puasa. Jadi terkadang puasa itu wajib, terkadang sunnah, terkadang makruh, terkadang haram juga. Nah beda halnya misalnya bang tanggal 16, 17, 18 ini puasa kodok, oh ada masalah, bagus lagi puasa kodok ya kan, puasa kodok ada masalah. Satu. Kedua 16, 17 Sa'ban tadi puasa mu'tadah ya, amaliyah misalnya Rajab sebulanan, Sa'ban sebulanan juga ini ada masalah. Atau misalnya bersambung dari tanggal 15 sudah puasanya, nah 16 kada masalah puasa juga. Bersambung mulai tanggal 15. Tapi mun tanggal 15 kada puasa, tanggal 16 sudah wajib puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Berarti di sini puasa bulan Ramadan lah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Artinya sebelum umat Nabi Muhammad nih ada juga ibadah puasa. Ada juga ibadah puasa. Diwajibkan juga ibadah puasa tah. Tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun. Tujuan kita berpuasa itu agar kita terbiasa untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah, kan bilangnya bulan Ramadan itu kan wajib berpuasa. Kemudian agenda-agenda bulan Ramadan itu banyak. Ada tadarus Al-Quran, ya kalau ada sholat tarawih,
ada puasa, kemudian pulang ada sahur, bangun sepertiga malam. Banyak agenda-agenda kita di bulan Ramadan itu. Nah, tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang terbiasa untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga la'allakum tattaqun ini supaya kita terbiasa, la'allakum tabta'iduna bisyamihi 'anil ma'asi. Kita dianjurkan berpuasa bulan Ramadan supaya dengan sebab berpuasa kita hambar untuk melaksanakan kemaksiatan. Ya bilangnya orang itu puasa, ya Allah, maksiat tuh jadi kada beliur. Nah, karena yukassiru sahawat jar. Puasa ini menghancurkan syahwat yang ada dalam diri kita. Nah. Kemudian pulang wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Faman syahida minkum, barang siapa yang menyaksikan di antara kalian akan bulan Ramadan tersebut. Artinya orang ini kada musafir tah, orangnya ini mukim. Paman syahida minkum syahra, artinya kada musafir, kada jawa garing, ya kah? Kemudian pulang syarat-syarat puasa, syarat-syarat wajib berpuasa ada di dalam dirinya. Fal yasumhu, maka hendaklah kalian, maka wajiblah kepada kalian berpuasa. Kan orang berpuasa itu ada syarat-syaratnya. Satu, Islam. Kalau nya kada Islam kada kau berpuasa lah, kada sah puasanya. Dua, orang yang berpuasa itu bakal, orang gila kada wajib puasa, ya. Misalnya nih, siang hari bulan Ramadan pingsan, batal puasanya. Jangan ditarusakan, karena akalnya kada ada lagi, ya Allah. Orang berpuasa kada wajib, orang apa namanya, orang yang kada berakal kada wajib berpuasa, orang gila teh. Kalau orang itu bakal, wajib berpuasa. Yang ketiga, bersih daripada haid dan nifas. Kalau orang nifas ada wajib berpuasa, orang haid ada wajib berpuasa. Seandainya nih babin ini berpuasanya sekalinya sebelum maghrib 5 menit haid ini batal puasanya. Wajibnya mengulang mengkodo tuh. Bilanya puasa lah wajib mengkodo bagi orang yang haid nih. Bilanya sembahyang bang kada wajib. Kenapa jadi sembahyang kada wajib mengkodo? Kebanyakan bayangkan 7 hari pian, ya kah, kali 5 banyak mana yang dikodok oleh babinian nih. Tapi kalau nya puasa kan mudah aja, ya kah, mudah aja. Bila puasa tertinggal wajib mengkodok, ya. Kalau bilanya sembahyang ketika haid kada wajib mengkodok. Begitu jualah babinian itu, misalnya inya haid sekalinya 5 menit sebelum apa aja orang itu waktu adzan subuh dikumandangkan, lalu ini suci bersih nih. Nah wajibnya berpuasa, Nah itu syarat orang berpuasa. Kemudian yang keempat, yang terakhir, syarat orang sah berpuasa itu
al ilmu yakun waktu qabil li saum. Nya tahu hari itu berpuasaan. Amunnya kada tahu misalnya hari itu berpuasaan, kada tahu nih bulan apa nih, bulan Ramadan ke bulan apa, misalnya di penjara bawah tanah seumpamanya, ya Allah lah, jauh daripada berita ya, kada tahu puasa bulan apa, hari apa, kada tahu. Nah artinya kada tahu nya, kada wajibnya berpuasa, kada wajibnya berpuasa. Terus syarat sahnya orang berpuasa, ada jualah syarat orang itu wajib berpuasa. Yang pertama Islam. Tadi sah ya kalau berpuasa, kalaunya orang itu Islam, orang itu bakal, orang itu bersih daripada haid, nifas, dan orang itu tahu hari itu diwajibkan baginya berpuasa, sah puasanya. Nah, ada juga orang itu wajib berpuasa. Siapa yang wajib berpuasa? Satu orang Islam. Orang kafir ada wajib berpuasa. Orang murtad kada wajib juga berpuasa. Ya kah? Kada wajib berpuasa sampainya masuk Islam pulang, hanya wajibnya berpuasa dan wajibnya mengqadha apa-apa yang telah dia tinggalkan di saat berpuasa. Kemudian at-taklif, mukallaf lah. Mukallaf itu, mukallaf tuh lain mu'allaf lah. Mukallaf itu balik berakal. Orangnya sudah dewasa, orangnya sudah berakal, nah wajib berpuasa. Kekanakan bang, yang di umurnya di bawah 10 atau 7 tahun, nah, itu dia anjurkan orang tuanya untuk memerintahkan belajar puasa. Kalau 10 tahun ke atas disuruh berpuasa ternyata ada hakon, yusannu, maka disunatkan untuk menjarai, bahasanya lah, kada apa memukul, menjarai nang kayak apa supaya inya jarak. Kamu kada puasa kada kubari duit, nah itu jarak tuh inya tak. Kamu nya kada puasa apa misalnya itu menjarai tak. Jadi wajiblah bagi orang tua anak umur 7 tahun, nah diperintahkan untuk berpuasa. 10 tahun ke atas kalau disuruh berpuasanya kada hakun, nah dijarai ya. Ini mun ke anak lah, munnya orang tua tuh kayak apalah manunya. Orangnya sudah tua, puasa kada bulan Ramadan. Nah, tetap wajib ya bagi orang tuanya untuk memerintahkan, wajib. Jangan sampai kita melihat salah satu daripada keluarga kita meninggalkan kewajiban atau menelantarkan kewajiban, kita berdiam sebagai pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Itu kainanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mukallaf lah, balik berakal, wajibnya berpuasa. Al-itaqah, syarat wajib berpuasa juga adalah al-itaqah, ada kemampuan. Munjar dokter pian jangan berpuasa, pian ini kada mampu lagi puasa, tuh impus bapasang, mau dilapas stumat kin dilapas pian pakai cangan jion, nah berarti kada ada kemampuan ya berpuasa kan wajib. Nah kayak orang tuha bangka tuh lah, yang ibaratnya sidin itu cuma di atas tilam aja lagi, jadi kan kada wajib berpuasa, kada ada kemampuan deh. Kemudian syarat orang berpuasa itu sehat, amunnya garing, apalagi garingnya itu mun dibawa berpuasa bertambah garingnya. Ujar dokter pian ini harus teratur minum obat, telat dikit aja bisa babangat pian nih.
bisa bertambah penyakit pian, nah ada apa-apa ada puasa, tapi wajib mengqada ya Allah. Kemudian al-iqamatu, syarat wajib orang berpuasa adalah mukim. Mukim artinya lain musafir atau lain menetap di tempat itu atau di kampung itu. Kalaunya apa ngarannya kada menetap musafir ya Allah, maka kada wajib berpuasa. Contoh misalnya kita ini begawe seumpamanya buan travel lah, anggap ya Allah lah, buan travel itu kan kada menetapinya, kadang di Banjar, kadang di Batu Licin, kadang di Palihari, kadang di Pelangka, kadang di Sampit ya kah, anu nih apa ngarannya bebuan travel itu kan kada menetapinya, kada mukim, nah kada wajib berpuasa, tapi wajib inya mengqada puasa yang dia tinggalkan. Cuma bagus jopang ya lah pengarannya apa namanya, orang yang musafir itu kalau bisa nyoba puasa bagus lagi. Aku nih kuat aja pang jar puasa bagus lagi. Mau nyoba pada aku nih musafir mau puasa ada kuat, jangan puasa ya kan, bolehnya kada boleh puasa, tapi wajibnya mengqada di luar bulan Ramadan. Nah, wa man kana maridon, barang siapa yang sakit ala safarin au ala safarin, wa man kana maridhan au ala safarin, barang siapa yang sakit atau dalam keadaan musafir. Musafir di sinilah 83 kilo lebih, 3 kilo lebih musafir ngarannya, atau 82 ya, 82 kilo ya, dari sini ke rantau ya, 82 kilo lebih ya Allah, itu musafir. Au kana ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar, maka dianjurkan inya mengqada puasa tersebut di hari yang lain. Di hari yang lain kita menggawi puasanya. Kada kawa misalnya hari ini karena dalam keadaan perjalanan dan kada tahan, fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka lanjutkan puasanya, qada puasanya di hari yang lain. Ya banyaklah keutamaan orang yang berpuasa ini, banyak keutamaannya, luar biasa. Puasa itu kan apa ngarannya, secara bahasa menahan ya Allah. Kalau secara syariat puasa itu menahan daripada nih syahwat parot, syahwat kemaluan di siang harinya. Dari kapan? Dari terbit matahari sampai tinggalan matahari, dengan niat yang sudah ditentukan. Puasa bulan Ramadan itu fardu ain hukumnya, wajib per individu ya kah? Kalau syarat-syaratnya lengkap tadi, orangnya Islam, orangnya mukallaf, orangnya kada haid, orangnya ada kemampuan, orangnya iqamah, ada di kampung itu, ada lain musafir lah. Lawan pulang puasa bulan Ramadan itu diwajibkan tahun kedua setelah hijrah. Ya kan, setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Kan Nabi Muhammad itu orang Makkah, berpindah mulai Makkah ke Madinah. Tahun pertama masih belum berpuasa lagi Nabi Muhammad. Tahun kedua, nah hanya berpuasa.
Disebutkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa bulan Ramadan ini menamui 9 kali sidin sebelum wafatnya. Ya kah? Banyak ya kah keutamaan orang yang berpuasa ini bagus. Di antaranya adalah memberisi hati. Di antaranya juga adalah memecah hawa nafsu. Meruntuh hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Lawan pulang mendapatkan ridhonya Allah, keutamaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, pengabulan doa. Banyak ya keutamaan orang yang berpuasa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, kullu amal ibn Adam lahu, setiap ibadah anaknya Adam untuknya, illa siyam, terkecuali puasa. Artinya kayak ini, kita nih beramal, beribadah, kita tahu pahalanya berapa, ya Allah tahu. Nah, beda halnya dengan ibadah puasa. Illa siyam, ujar Allah Subhanahu wa taala, puasa itu kan ada yang tahu pahalanya kecuali aku. Puasa Ramadan berapa pahalanya? Kan ada yang tahunya. Ya kan ada yang tahunya. Pahalanya itu saking ganalnya nih kada ada yang tahu terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena orang yang berpuasa itu langsung aku yang membalasnya. Allah Subhanahu wa taala langsung membalas. Kalau ibadah yang lain itu kan melewati perantara malaikat, ya Allah, sembahyang duha pahalanya ini, nah julung malaikat lawan inya buat kecatatan inya, catatan amal ibadah nih, sedekah dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau puasa, nah itu langsung Allah Subhanahu wa taala yang menjulung penghargaan pahala lawan kita. Nah, besar dan banyaknya, nah itu cuma Allah Subhanahu wa taala aja tahu. Ya kan? Wasiyam junnatun, puasa itu adalah sebagai perisai agar tidak melakukan kemaksiatan. Fa idza kana yaum shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab, tatkala kalian berpuasa jangan sampai berkata yang tidak baik, jangan sampai kalian basuh sumpah. Fa in salabahu ahad au qatalahu, fa in sabahu ahad au qatalahu, apabila kita membunuh orang, apabila kita menyambati orang, atau orang yang menyambati kita, atau orang yang hendak mahwali kita, falyaqul inni shaim, maka ucapkan kepada orang tersebut, aku sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih la khalu fami shaim atyab indallah min rihil misik. Ujar Nabi Muhammad, demi diriku, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah, baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak harum kasturi. Makanya ya kalau makruh orang yang berpuasa itu bersikat gigi setelah zawal, setelah zuhur. Nah, makruh sikat gigi. Ini mun kada tatagok lah, amunnya tatagok tuh batal. Sikat gigi, dikira sikat gigi aja sekalinya ada sambil menagok, batal. Lisaim perhatan, orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Yafrahuma, yang bakal dia dapatkan. Idza aftar farih bi fitrih wa idza laqiya rabbahu farih bi shaumih. Tatkala babuka, ini akan senang tatkala babuka. Satu. Yang kedua, tatkala bertamuan lawan Allah Subhanahu wa taala nantinya di akhirat, dia akan gembira. Nah, ada dua kegembiraan yang bakal didapatkan bagi orang yang berpuasa. Satu, gembira tatkala hendak berbuka.
Dua, gembira tatkala bertemu lawan Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan atau membawa pahala yang sangat banyak. Nah, kemudian bilang wa an Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi haja fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, sumpah palsu, atau barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang kada baik, falaisa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada keperluan baginya sekalipun dia menahan diri daripada makan dan minum. Ya kan? Jadi artinya percuma ya kalau orang puasa tapi muntung kada dijaga, menyambati orang, menyumpai orang, atau menyakiti hati orang dengan mulut. Kemudian rawahul Bukhari wa Ahmad wa Abu Daud, Tirmidzi wa Ibnu Majah at-targhibu fi ta'jil fitr. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barakahnya. Ala hadhihi niyatu ala manawabi salafun salih la hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Salatul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.